Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman sekalian, teman-teman subscriber Ayo Ibadah. Kembali lagi kita di Ayo Ibadah Podcast. Bersama dengan kembali kita berdua. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik tentunya, yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita, teman-teman, dan juga kita berdua tentunya. Yep. Sehat, brother? Still alive. Oke, kita akan langsung masuk dalam podcast kita malam hari ini. Karena ini recordnya malam. Jadi podcast kita pada saat ini kita akan membahas yang namanya Yerusalem Baru. Mungkin teman-teman familiar, biasa kalau di ibadah kedukaan atau meninggalnya teman mungkin atau kerabat keluarga, biasanya ada satu kutipan atau satu pernyataan ucapan duka dari teman-teman yang turut berduka cita. Selalu mereka katakan sampai ketemu di Yerusalem yang baru. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama tentunya dalam Alkitab, karena Alkitab yang selalu menjadi standar bagi orang Kristen. Betul. Tentang apa itu Yerusalem baru menurut Alkitab. Dan biasanya kalau kita bicara soal Yerusalem baru, tidak terlepas dari yang namanya sorga. Yep. Nah, hari ini saya akan mulai bertanya ke narasumber tentang topik ini. So, yang pertama, Evangelis boleh jelaskan apa itu sorga menurut Alkitab? Oke. Sorga ya. Sebenarnya di dalam Alkitab kita tidak menemukan cukup data yang banyak dan juga jelas untuk mendeskripsikan atau menggambarkan surga itu seperti apa. Justru atau malahan kita banyak melihat gambarannya dari Yerusalem baru, karena memang Yerusalem barulah yang memang dideskripsikan di dalam kitab Wahyu. Tetapi satu hal yang bisa kita pahami adalah bahwa surga adalah suatu tempat yang mulia, tempat yang suci, tempat yang kudus, atau tempat tinggal Allah sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi kita dapat keterangan bahwa itu adalah, kalau Yesus katakan dalam Yohanes ya, itu adalah rumah Bapa. Rumah Bapa. Yesus kan mengatakan, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Kalau tidak, aku tidak akan mengatakannya kepadamu. Jadi ketika Yesus nanti akan naik ke surga, dia mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapakku. Jadi kita dapat gambaran bahwa itu adalah tempat di mana Allah tinggal lah, katakanlah seperti itu. Meskipun ya dia Allah, jadi dia maha hadir sebenarnya. Tetapi ya itulah tempat yang mulia. Dan juga itu tempat yang sebenarnya kalau mau dikatakan mungkin itu di luar bumi kita ya. Karena kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 1 ketika dikatakan langit, Allah menciptakan langit dan bumi. Langit di situ di dalam bentuk Ibraninya itu jamak atau lebih dari satu. Jadi ketika Allah menciptakan, itu ada langit atmosfer, tempat burung-burung tinggal, ada langit luar angkasa, di mana planet dan lain-lain sebagainya. Saya mau bilang alien padahal. Pokoknya di luar bintang-bintang lah, di atas apa namanya istilahnya itu, Luar angkasa. Iya, enggak ada itu apa? Kok saya kepikiran asteroid gitu lah, yang planet-planet kecil-kecil gitu lah yang tinggal. Kemudian yang satu lagi adalah ya surga, karena itu memang di dalam Alkitab kebanyakan ditulis atau digambarkan ya seperti langit gitu. Apalagi ketika dalam Korintus Paulus menggambarkan bahwa ketika dia mendapatkan penglihatan, dia berkata, ya aku kenal seseorang yang dibawa ke tingkap ketiga dari langit gitu ya. Itu surga, penglihatannya Paulus akan surga. Jadi untuk mau bicara soal keterangan tempat ya
tentu tidak ada di bumi yang sekarang kita tinggali ini. Tapi untuk gambaran secara detail, kita tidak punya cukup data untuk bisa melihat dengan jelas tentang surga itu. Ya, mengapa saya mulai dengan sorga terlebih dahulu? Karena kalau menurut saya, ini menurut saya ya, mungkin ketika mereka mengatakan sampai jumpa di Yerusalem baru, Yep. mungkin mereka berpikir bahwa Yerusalem baru dan juga sorga itu adalah satu tempat yang sama. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Yerusalem baru. Kalau bicara soal Yerusalem baru itu seperti apa dideskripsikan di Alkitab? Oke. Teman-teman juga bisa buka sendiri ya, cari sendiri di dalam Wahyu pasal 21. Itu adalah penggambaran Yohanes ketika dia melihat tentang Yerusalem baru atau langit baru dan bumi baru. Jadi kita dapat satu keterangan di sini di ayat 2 dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, berhiaskan bagaikan pengantin, perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi satu hal yang pasti adalah bahwa ternyata Yerusalem baru adalah bagian dari sorga yang turun ke bumi baru, langit baru dan juga bumi baru. Jadi sebenarnya tidak salah juga mau mengatakan bahwa ya Yerusalem baru juga adalah sorga itu sendiri. Meskipun memang kalau nanti kita akan belajar lebih dalam lagi, ya berbeda tempat dalam artian lokasi, berbeda apa yang mau dikatakan ya, isinya dalam artian orang-orang yang ada di dalamnya, dan bagaimana cara memperoleh atau masuk ke dalam tempatnya itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau memang ada orang-orang yang berpikir bahwa ini adalah tempat yang sama, tidak perlu dipermasalahkan. Sorry to say, ini adalah dua tempat yang berbeda gitu. Ini adalah, tapi memang Yerusalem baru adalah kota yang turun dari surga begitu. Jadi kira-kira gambaran surga ya seperti yang digambarkan di sini lah. Kalau di sini dikatakan itu tidak ada lagi malam karena, dan juga tidak perlu matahari karena kemuliaan Allah menyinari seluruh bumi. Jadi ya di dalam surga juga ya isinya adalah kemuliaan Allah, kekudusan Allah. Jadi tidak perlu hal-hal duniawi yang lainnya, atau tidak perlu hal-hal yang lainnya. Begitupun juga dengan Yerusalem baru pada saat itu. Ada banyak lah. Kan ini kalau mau dibilang bentuknya ya, kalau di sini dikatakan dia itu mana kota? Iya. 4 persegi bentuknya, dan panjangnya ini 12.000 stadia. Jadi panjang, lebar dan tingginya itu sama. Kemudian ada temboknya, ada 144 hasta. Wah, menarik sekali ini. Kemudian ada permata yaspis dan dari emas tulen dan bagaikan kaca murni. Jadi meskipun kita sebagai manusia pasti punya imajinasi kayak begini ya gambaran surga, tapi ya kayak beginilah. Kayaknya bagaimana menggambarkannya? Ini seperti rumah dari orang kaya baru. Jadi banyak anunya lah, pernak-perniknya lah, ada emasnya lah, ada permatanya lah, begitu kan. Biasa orang-orang kaya baru kan karena baru kaya gitu, jadi dipasang aja semua yang mewah-mewah dan juga mulia-mulia, kira-kira begitulah gambarannya kalau supaya kita bisa terbayang ya. Nah, ada batu zamrud dan lain sebagainya, tetapi di dalamnya juga ada tempat di mana orang-orang bisa menyembah Allah. Ada mana ya ini? Dikatakan ada 12 gerbang. Ayat 13, sebenarnya dari ayat 12 sih. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Jadi di sebelah timur ada 3, di sebelah utara ada 3, di sebelah selatan 3, di barat 3. Totalnya 12. Kemudian ada juga 12 batu dasar yang di atasnya tertulis ke-12 nama Rasul Anak Domba itu. Jadi
ya kira-kira sulit memang untuk membayangkan. Akan sangat hebat jika ada seorang teolog dan juga mungkin dia belajar ilmu artistik, apa ya istilahnya? Apa sih kalau mau desain rumah? Arsitektur. Nah, kemudian ketika dia merenungkan ini dan dia bisa menggambarkan akan lebih menarik gitu. Tapi begitu luar biasa lah penggambaran Yerusalem baru gitu. Oke. Kalau tadi kan kita sudah bicara soal kira-kira kemiripannya Yerusalem baru dan juga sorga. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa Yerusalem baru dan sorga itu adalah tempat yang berbeda. Ya. Terutama dalam konteks waktunya. Nah, kalau bisa dijabarkan lebih lagi, perbedaannya itu seperti apa? Sorga itu teruntuk siapa? Yerusalem baru itu teruntuk siapa? Oke. Baru kalau konteks waktunya itu seperti apa? Karena kalau kita lihat tadi kan persamaannya ada beberapa yang seperti Yerusalem baru ternyata turun dari sorga. Jadi kurang lebih Yerusalem baru itu adalah bagian dari sorga itu sendiri. Begitu. Untuk membedakan ya supaya banyak orang pada akhirnya tidak kebingungan. Satu hal yang pasti adalah bahwa surga pertama untuk penghuni atau orang yang masuk ke dalamnya. Surga ditempati atau diisi oleh orang-orang yang selamat dan percaya di masa anugerah atau masa sekarang ini, masa dispensasi kasih karunia dari pemanggilan Paulus di pertengahan kisah para rasul, ketika Paulus pada akhirnya dipanggil Tuhan, kemudian diutus oleh Tuhan untuk pergi ke bangsa-bangsa lain. Nah, orang-orang yang dimenangkan, orang-orang yang diinjili mulai daripada saat itu sampai sekarang ini, bahkan nanti sampai pengangkatan, mereka lah orang-orang yang disebut sebagai tubuh Kristus. Mereka lah yang akan terangkat menyongsong Tuhan di angkasa, kemudian mereka lah yang akan masuk surga. Itu penghuninya. Dan untuk membedakan adalah itu udah diverse ya, maksudnya itu udah apa ya bahasa Indonesianya? Udah bermacam-macam, tidak ada perbedaan lagi karena Paulus sendiri mengatakan bahwa ya rahasia Allah yang dinyatakan pada dia, misterion itu adalah bahwa tidak ada perbedaan lagi antara Yahudi dan juga Yunani. Dulu sebelumnya ada perbedaan yang sangat jelas di mana memang Allah mengkhususkan orang Israel. Tapi setelah Paulus dipanggil, tidak ada perbedaan lagi, semua orang tidak perlu lagi pergi ke Yerusalem, tidak perlu lagi datang ke Israel untuk mau sampai kepada Allah. Berdoa secara pribadi sendiri pun, mereka bisa langsung sampai kepada Allah. Jadi tidak ada perbedaan, orang semuanya sama rata, tidak ada perbedaan, mereka masuk surga. Dan waktunya sebenarnya kita tidak bisa berbicara soal waktu ya, karena surga kan kekal ya. Tetapi momen di mana orang-orang tubuh Kristus ini nanti akan pergi ke surga adalah ya ketika rapture terjadi, ketika pengangkatan terjadi. Teman-teman bisa lihat di video Ayo Belajar tentang materi dispensasi. Momen itu mereka akan straight to the heaven ya, meskipun akan ada bema, penghakiman untuk menerima pahala, tapi saya percaya itu pun berada di dalam surga. Jadi mereka akan sudah pasti langsung masuk surga. Bagi Yerusalem baru, sebenarnya ya dari awal itu adalah suatu tempat yang memang sudah Allah sediakan bagi orang-orang Israel. Teman-teman bisa baca nubuatan ini dalam Yesaya 65 dan 66. Nubuatan Allah tentang akan ada langit baru, bumi baru, dan juga akan ada kota yang baru yaitu Yerusalem. Dan ya itu tergenapi pada akhirnya. Setelah pengangkatan terjadi, masuk masa tribulasi, sengsara besar 7 tahun. Orang yang selamat, yang tidak menerima antikristus, mereka juga akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun.
1000 tahun berlalu, kemudian akan diuji lagi, pengujian yang terakhir ketika iblis dan juga pengikut-pengikutnya dilepaskan, menggoda, merayu orang-orang yang ada di kerajaan 1000 tahun, berperang melawan pasukan Allah, iblis dikalahkan, mereka semuanya terbakar, dibuang ke dalam lautan api. Nah, orang yang bukan mau dikatakan selamat ya, orang-orang yang tetap berpegang teguh pada iman mereka kepada Allah, kepada Yesus di kerajaan 1000 tahun dan tidak tergoda oleh iblis. Mereka lah yang akan masuk ke dalam Yerusalem baru. Jadi tentu ada orang-orang Israel, tentu saja, karena itu adalah tempat mereka. Tapi ada bangsa-bangsa lain juga. Kalau kita melihat tadi di pasal 21 ayat 24, dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan kepadanya. Jadi ada bangsa-bangsa lain tentunya, tetapi pusatnya ada di Yerusalem. Pusatnya di mana Allah memerintah sebagai raja di situ. Jadi memang ada orang-orang bangsa-bangsa lain, tetapi itu adalah tempat di mana Allah memakai bangsa Israel untuk menjadi umat pilihannya yang menjadi berkat lah bagi bangsa-bangsa lain. Itu sih yang menjadi pembeda ya. Waktu, penghuninya berbeda, dan caranya untuk pergi ke sana pun berbeda. Kalau saja bangsa Israel menerima Tuhan Yesus pada waktu itu, langsung Yerusalem baru. Iya. Tapi ya, program Allah tidak seperti itu pada akhirnya, karena memang Allah Maha tahu, Dia tahu pasti akan ada penolakan. Jadi kalau tadi saya nyimak jawaban dari evangelis, ternyata ada orang yang bertahan. Karena kita tahu setelah perang antara iblis ketika dilepaskan dengan pasukan Allah, dan pasukan Allah menang, kita tahu bersama bahwa setelah itu Allah menghanguskan. Ya. Allah menghancurkan. Ada proses di mana bumi dibakar lah ya, dihancurkan, dihanguskan. Ya. Masih ada orang bertahan pada waktu itu. Kita tahu betul bahwa ketika Allah menghanguskan bumi, itu iblis dan pengikut-pengikutnya sudah dibuang ke neraka. Orang-orang, mari kita sebut orang-orang kudus saja lah, orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang ada di kerajaan 1000 tahun yang tidak mengikut iblis, entah dengan bagaimana cara Tuhan, mungkin prosesnya sama seperti rapture terjadi. Mereka akan diubahkan menggunakan tubuh yang kudus, karena pada akhirnya ketika masuk ke dalam langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru, itu sudah kekekalan. Tidak bisa lagi menggunakan tubuh yang fana dan juga tubuh yang berdosa. Sehingga mungkin di momen itu, di momen di mana bumi dihanguskan, Allah mengangkat atau apalah istilahnya, memindahkan atau menaruh sementara di mana di pangkuan Abraham atau dimanapun itu, sambil diubahkanlah mereka menjadi kudus, supaya mereka bisa karena di Yerusalem baru seperti tadi, itu akan dipenuhi kemuliaan Allah. Tubuh duniawi tidak mampu untuk menerima atau bersama-sama bersanding dengan kemuliaan Allah. Jadi harus menggunakan tubuh yang mulia. Ada tentu yang bertahan. Selain daripada bangsa Israel, bangsa-bangsa lain juga ada. Ya, karena kalau kita bicara soal Allah membumi hanguskan bumi kita ini dan diganti dengan langit baru, bumi baru, dan juga Yerusalem baru tentunya, maka harus ada yang menghuni dong. Iya, tentu. Ada. Nah, pertanyaan saya kemudian terkait dengan pembahasan kita yang tadi, kita kan sudah terima Tuhan Yesus. Yep. Nah, ketika kita nanti rapture, ya kalau kita masih hidup kita akan diubahkan dan kita akan sama-sama bersama dengan Tuhan di angkasa. Orang yang mati akan lebih dahulu dibangkitkan. Dan kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Nah, pertanyaan saya, apakah kita yang berada di surga kita punya akses untuk ke Yerusalem yang baru? Begitu.
Eh, Kalau kita mau kembali lagi ke Alkitab ya, kita tidak menemukan lagi sekali lagi data yang jelas soal soal itu. Dan ada satu eh, pendeta yang mengatakan, toh di surga juga sudah senang begitu, untuk apa mau pergi-pergi gitu. Jadi, dan juga kita tidak tahu apakah ketika di surga nanti apakah kita punya pengetahuan yang sama dengan apa yang kita miliki sekarang di bumi. Ya siapa tahu ketika kita diubahkan dan kita sudah di surga, sudah tidak ada lagi tuh pikiran untuk saya mau pergi ke sini, saya mau pergi ke sini. Jadi tidak ada sebenarnya keterangan di dalam Alkitab. Meskipun memang kayaknya pengen aja gitu. Dalam artian saya membayangkan begini, saya juga berpikir apakah bisa atau tidak. Saya hanya mau memastikan, misalnya kan saya masuk surga nih ya. Siapa tahu ada orang-orang yang saya kenal, saya injili kemudian mereka menolak. Saya cuma mau lihat aja gitu. Ada nggak mereka di Yerusalem baru? Paling tidak mereka selamat lah dari neraka ya kan. Pengen aja lihat gitu, siapa tahu ada mantan saya gitu. Atau keluarga saya ya kan. Jangan-jangan ada jemaat saya juga ya kan, yang jemaat kami yang kayaknya ini belum percaya, ternyata cari-cari di surga enggak ada, pas cek di Yerusalem baru juga tidak ada, ternyata tidak bertahan di tribulasi dan juga di milenial gitu. Jadi ada pemikiran manusiawi seperti itu, tapi sekali lagi kita tidak tahu apakah ketika di surga nanti kita masih punya pemahaman atau nalar yang sama dengan apa yang kita miliki di bumi. Tetapi satu hal yang saya percayai bahwa saya secara pribadi tidak mau fokus kepada tempat atau lokasi, karena pada akhirnya itu semua adalah ciptaan dari Allah. Bagi saya secara pribadi, kemanapun saya pergi, asalkan saya bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Kristus, itu jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih baik. Sama seperti pemazmur katakan kan, lebih baik satu hari bersama-sama dengan Yesus daripada 1000 hari di tempat lain, entah dimanapun itu. Bahkan ketika itu di surga tetapi Yesus tidak ada, saya mending tidak masuk surga kalau saya ke surga padahal tidak ada Kristus. Kalau di neraka ada Yesus, saya mending pergi ke neraka karena ada Yesus, meskipun tempatnya seperti itu. Jadi mari kita belajar untuk memahami bahwa, dan juga punya pikiran, ya tentu menyenangkan untuk berpikir bahwa kita punya tempat yang aman, damai, mulia. Kalau kita baca di sini kan tidak ada ratap tangis, tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita dan lain sebagainya. Membayangkannya saja tuh begitu menyenangkan. Tetapi mari kita berpikir bahwa itu semua terjadi bukan karena itu surga, tetapi karena Kristus ada di situ. Demikian juga Yerusalem baru. Itu terjadi di mana tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kejahatan. Itu bukan karena itu Yerusalem baru yang turun dari surga, bukan. Karena Kristus ada di situ. Jadi bagi saya secara pribadi ya meskipun tidak terlalu menjawab pertanyaan tadi, tetapi kalau Kristus ada di Yerusalem baru dan dia mengizinkan orang-orang surga pergi, saya secara pribadi ya pengen aja karena Kristus ada di situ. Tapi pada akhirnya Kristus maha hadir juga kan. Yesus dia Allah, dia maha hadir gitu. Jadi tidak masalah. Tetapi ya seperti tadi di awal, kalau kita sudah di surga, sudah senang, ya ngapain lagi mau jalan-jalan lagi. Meskipun mungkin kayak cuma pengen lihat-lihat aja ya, kita tidak tahu. Tapi data di dalam Alkitab kita tidak punya keterangan yang banyak. Apakah kita bisa pergi jalan-jalan ke sana nengok atau apa, bahkan apakah ketika Yerusalem baru itu turun, apakah itu turun bersama dengan penghuni surga? Kita juga tidak mendapat keterangan yang jelas dari Alkitab. Meskipun itu juga adalah ide yang saya secara pribadi terbuka untuk itu. Itu ide yang ya tidak apa-apa. Tapi yang jadi masalah adalah surga hanya menjadi tempat transit. Gitu. Kesannya jadi tidak bagus gitu. Kayak pengen ke mana ya? Ke Jakarta tapi transit Makassar dulu atau transit Balikpapan dulu. Ya, surga kayak itu, tempat transit doang untuk pergi ke tempat tujuan gitu. Tetapi
sesuai dengan keterangan Paulus ketika dikatakan kewargaan kita ada di dalam surga, itu berarti ya memang surga lah tempat kita, gitulah. Ya, saya rasa itu bisa menjawab. Kembali ke topik, karena kita kan sering mendengar banyak teman-teman dari kita yang selalu berkata bahwa sampai ketemu di Yerusalem yang baru. Tetapi ketika kita belajar Alkitab, kita mengetahui bahwa ternyata Yerusalem baru itu terjadi jauh setelah kita mengalami pengangkatan dan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya mungkin kalau menurut pendapat saya, ya mungkin mereka berpendapat bahwa Yerusalem baru dan surga itu adalah tempat yang sama. Padahal sebenarnya kalau kita belajar Alkitab lagi, kita akan menemukan bahwa itu adalah tempat yang berbeda. Nah, kalau ada teman-teman yang berpengharapan bahwa mereka akan ke Yerusalem baru, tetapi mereka hidup di zaman anugerah, di mana kita tahu bersama bahwa pengharapan kita ada di dalam sorga. Nah, ketika nanti mereka meninggalkan dunia ini, itu pengharapan mereka kemana? Ke Yerusalem baru sesuai dengan keyakinan mereka, atau ke surga sesuai dengan apa yang Alkitab bagi. Gitu. Oke, katakanlah ada seseorang yang menjadi percaya, menjadi lahir baru, entah karena KKR gitu atau karena baca. Tapi pada akhirnya dia tidak bertumbuh atau tidak memperoleh pengetahuan. Jadi konsep pikirannya masih, saya akan pergi ke Yerusalem baru, karena dia berpikir ya ini sama aja, itu juga surga juga begitu. Kemanakah dia ketika entah dia meninggal atau ketika rapture nanti? Sorry, saya tambahkan. Dia sudah percaya Tuhan Yesus. Iya, sudah lahir baru kan tadi. Iya. Sudah lahir baru. Nah, iman kita kepada Yesus Kristus tidak bisa dipengaruhi oleh pengetahuan kita. Bisa paham tidak? Jadi ketika kita betul-betul sungguh-sungguh sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, janji firman Tuhan bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan Paulus menegaskan bahwa hidup yang kekal itu di surga bersama-sama dengan Kristus. Orang yang mungkin berpikir bahwa itu adalah tempat yang sama, surga dan Yerusalem adalah tempat yang sama, mereka pada akhirnya tetap akan ke surga. Karena sekali lagi, untuk memasuki Yerusalem baru mereka akan melewati momen-momen tadi atau zaman-zaman tadi, tribulasi dan juga milenial, 7 tahun masa sengsara dan kerajaan 1000 tahun, bumi dihanguskan, kemudian masuk ke Yerusalem baru. Itu adalah momennya. Bagi orang yang percaya di masa sekarang ini, ya mereka akan ke surga. Pasti mereka akan ke surga. Jadi fakta bahwa mereka mungkin berpikir, saya ke Yerusalem baru, atau pengharapan saya ke Yerusalem baru, tetapi iman mereka tidak bisa berubah hanya karena mereka pikir mereka ke Yerusalem baru. Jadi tetap akan ke surga juga pada akhirnya. Berarti ke-12 murid itu akan ke Yerusalem baru. Betul. Saya sempat merenungkan dan pada akhirnya sampai di kesimpulan bahwa ya memang ini adalah pengharapan dari orang Israel, sehingga bukan hanya ke-12 rasul, ke-12 murid, karena di sini dikatakan bahwa mereka punya batu dasar, tetapi juga semua orang Israel yang percaya pada akhirnya, Musa, Daud, Yosua, dan semua orang-orang percaya, mereka akan pergi ke Yerusalem baru, karena itulah pengharapan mereka. Paling tidak sampai saat ini itulah yang bisa saya simpulkan ketika saya merenungkannya. Jadi kita tidak melihat
momen dibangkitkannya mereka, karena kita melihat ada beberapa kebangkitan terjadi di sepanjang zaman. Tapi ya saya yakin dan percaya entah di momen kapan pasti mereka akan dibangkitkan dan mereka masuk ke dalam Yerusalem baru. Udah itu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah Rasul Paulus kemana? Karena 12 rasul, teman-teman, 12 rasul kalau kita tahu bersama kan Yudas Iskariot digantikan Matias. Jadi tetap 12 rasul. Nah, ini ada satu rasul nih, Rasul Paulus. Nah, itu pengharapannya kemana? Karena nggak ada gerbangnya loh di Yerusalem baru. Nggak ada batunya dia, nggak ada batunya. Ya, jadi bagaimana? Rasul Paulus itu pengharapannya kemana? Ya. Ketika kita belajar dispensasi, kita melihat bahwa Paulus adalah tokoh utama di masa itu. Sehingga ketika tadi kita belajar bahwa orang-orang yang hidup di masa ini, masa anugerah, mereka mati ya mereka akan masuk surga apapun pengharapannya. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Meskipun jabatannya adalah rasul, tetapi karena dia adalah rasul di masa dan dispensasi sekarang ini, di mana Allah menetapkan bahwa tidak ada lagi perbedaan, semua yang percaya tubuh Kristus akan sama, Kristus sebagai kepala, mereka akan ke surga. Ya, Paulus juga demikian. Karena dia adalah rasul bagi bangsa-bangsa lain, bukan rasul bagi orang Israel. Jadi 12 rasul tetap melayani, memberitakan Injil kerajaan, Injil Yerusalem baru, pengharapan mereka di sana. Paulus berada di jalan yang lain, jadi kayak when I see you again, gitu. Jadi kayak berpisah begitu Paulus. Dia pergi melayani ke bangsa-bangsa lain, menawarkan Injil kasih karunia, kepastian keselamatan ke surga. 12 rasul mereka akan menawarkan Injil kerajaan. Itulah kenapa mereka mendapatkan bagian, mereka punya batu dasar yang tertulis nama-nama ke-12 rasul di Yerusalem baru. Paulus tidak ada namanya, tapi ya namanya tertulis dalam kitab kehidupan lah. Ya gitulah. Nah, jadi Paulus ya ke surga sama-sama dengan kita. Jadi kalau kita ke surga bisa ketemu Paulus guys, bisa foto-foto sama Paulus. Terakhir. Yep. Ini kita kan sudah tahu pengharapan kita ya ke surga. Baru ada seperti tadi teman-teman yang berpengharapan ke Yerusalem baru. Yep. Tetapi kan ujung-ujungnya nanti kalau mereka memang benar-benar percaya Tuhan Yesus, ya mereka akan bersama-sama dengan kita di surga. Nah, kalau pengharapan mereka di dunia berpengharapan pada Yerusalem yang baru, apakah harus kita koreksi bahwa sebenarnya pengharapan kita di sorga, karena Yerusalem baru itu akan terjadi jauh setelah kita diangkat bersama-sama dengan Kristus. Nah, begitu. Apakah harus kita koreksi mereka? Ya. Gitu. Selama orang itu tidak tersinggung, dalam artian ya mereka merasa bahwa mereka terbuka untuk belajar, tentu saja kita koreksi. Tapi yang paling utama yang harus kita pastikan dulu dalam kehidupan orang ini adalah mereka pasti tidak entahkah ke Yerusalem baru atau ke surga lah. Apakah mereka pasti atau tidak? Bilang-bilang sampai jumpa lah, tidak ada dianya.
Jadi ya harus dipastikan dulu ketika mereka mungkin memberikan ucapan duka kepada kerabat atau keluarga yang meninggal, ya antum pasti tidak ketika mengatakan nanti bakuda kok bahasa Manado, nanti ketemu ya di sana gitu ya. Ya bagaimana caranya Anda bisa ke sana gitu. Jadi harus dipastikan dulu apakah orang ini sudah memiliki Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Mereka punya kepastian, mereka sudah mengimani pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mereka membuka hati mereka, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, mengakui Yesus sebagai Allah mereka. Kalau mereka punya pengharapan itu, baru kita kasih pengetahuan. Karena itu kan 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi yang paling utama diselamatkan dulu. Tanpa mereka memperoleh keselamatan, tanpa mereka menerima Roh Kudus dalam hati mereka, mau dikasih tahu kebenaran ya tidak akan masuk juga. Toh di dalam hati mereka tidak ada Roh Kudus, tidak ada yang menerangi. Harus diselamatkan dulu, harus punya Roh Kudus dalam hati, baru kita kasih tahu pelan-pelan, kasih tahu bagus-bagus, kasih tahu baik-baik. Kalau mereka memang rindu belajar, dikasih tahu, dituntun, diajar dalam kebenaran, dikasih nonton video-video Ayo Ibadah, pokoknya apapun lah, ada banyak sarana untuk belajar. Kalau memang mereka mau belajar, tentu kita harus mengajar mereka berjalan dalam kebenaran. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tapi kalau mereka misalnya tidak mau, ya enggak apa-apa. Tapi yang paling pertama adalah Injili dulu dong, tanya dulu kepastiannya, gitu sih. Kembali lagi, yang terpenting itu adalah percaya dulu. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu terlepas dari apapun yang menjadi pengharapan kita, entah itu di surga ataupun di Yerusalem yang baru, kita harus memang pastikan benar-benar bahwa kita terima Tuhan Yesus, terima anugerah keselamatan, terima karya daripada Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita dilayakkan, bukan layak. Kita dilayakkan menjadi warga penghuni surga, negara surga. Kamu adalah penghuni. Oke, itu saja teman-teman podcast kita saat ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti, teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran dari podcast ini. Dan sekali lagi kita akan tutup dengan doa untuk bagi teman-teman yang mungkin bisa melihat ke kedalaman hati masing-masing. Apakah teman-teman sudah menerima anugerah dari Kristus atau belum? Hari ini sebelum kita tutup video ini, kita akan berdoa bersama-sama. Dan doa ini nanti akan dituntun oleh Evangelis Gilbert. Doa ini sekaligus juga menjadi salah satu cara kita untuk menerima anugerah Tuhan yang sudah dilakukannya di atas kayu salib. Allah mengasihi kita dan Dia mau untuk kita bersama-sama dengan Dia di sorga yang kekal. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah, Tuhan, dan juga Juru Selamat. Kami manusia yang berdosa mengakui bahwa kami tidak layak dan bahkan kami tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Karena dosa, karena pelanggaran, karena kesalahan-kesalahan kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, mengakui keterbatasan dan ketidakmampuan kami, dan mengundang Engkau masuk ke dalam hati kami, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat kami. Kami mengakui bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah, satu-satunya Juru Selamat yang sanggup menghapuskan dosa, menebus kehidupan kami, dan memberikan kepastian keselamatan. Saat ini Tuhan, kami mau menerima Engkau sebagai Allah kami, sebagai Tuhan kami.
dan sebagai juru selamat kami. Sehingga saat ini kami punya pengharapan, kami punya kepastian kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus di surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan-Mu. Biarlah setiap pribadi-pribadi, orang-orang yang mendengar dan boleh berdoa bersama-sama pada saat ini, Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, dan biarlah Injil boleh berbuah di dalam hati mereka masing-masing, sehingga mereka sungguh-sungguh menerima Engkau. Bekerjalah ya Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mendapatkan pelajaran yang baik. Kami diberkati juga melalui video yang sudah kami dengar dan juga nonton ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Ayo Ibadah Podcast. Di Yerusalem baru. Sampai jumpa di Ayo Ibadah Podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.